Selasa pagi ditemani sang nenek Audrey Alina kembali mendatangi tim verifikator Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB di SMA Negeri 5 Surabaya. Lulusan SMP Negeri 4 Surabaya itu menyerahkan revisi surat kesehatan sebagai syarat mendaftar sekolah menengah kejuruan. Selain menyasar SMA negeri di kawasan pusat kota Surabaya sebagai pilihan utama, Audrey memang berencana mendaftar ke sekolah kejuruan. Selasa 9 Juni 2026 sekaligus menjadi hari terakhir pengambilan nomor identifikasi pribadi atau PIN sebagai salah satu syarat penting dalam tahap pendaftaran SPMB. Menyiapkan berkas-berkas seperti fotokopi rapor, terus setelah itu pokoknya banyak yang harus difotokopi. Apalagi nih saya kesini buat revisi surat kesehatan. Di ruangan berbeda ada Septa Dwi Rahayuning Tias yang mengurus pemberkasan dan pengambilan PIN untuk putra tunggalnya yang baru lulus dari SMP Negeri 15 Surabaya. Sebagai orang tua calon murid, Septa mengaku sempat menemui sejumlah kendala. Namun pengurusan berkas dan pengambilan PIN untuk sang putra akhirnya rampung berkat pendampingan tim verifikator SPMB. Mungkin kendalanya sampai sekarang mau pendaftaran PIN mau tutup, berkasnya belum ada. Jadi mungkin lebih disinkronkan sama sekolah atau gimana ya? Iya. Jadi datanya itu sudah ready, pendaftaran juga udah siap. Jadi kita sebagai orang tua juga udah siap untuk mendaftarkan. Jadi kalau kayak gini tuh kemungkinan banyak yang bingung di awal itu mau daftar PIN, ternyata butuh SKL, ternyata butuh foto. Dan itu data kan dari sekolah semua. Tahun ini SMA Negeri 5 Surabaya melayani pengambilan PIN untuk sekitar 500 calon peserta SPMB sesuai daftar yang telah ditentukan sistem berdasarkan domisili peserta. Di hari terakhir pengambilan PIN hanya sekitar 7 peserta yang terdaftar mengambil PIN di salah satu SMA di kawasan SMA Kompleks di Surabaya ini. Pembagian dan penetapan lokasi pengambilan PIN tahun ini diakui sukses mengantisipasi penumpukan dan antrean sepanjang berkas yang dipersyaratkan terpenuhi. Mungkin lebih ke pesertanya lebih teliti menyiapkan sesuai aturan. Contohnya misalkan, domisili. Itu mulainya harus berlaku mulai 10 Juni 2025 berlakunya kan 1 tahun sebelumnya. Hingga lebih tidak bolak-balik mereka, tidak mengurus lagi. Dinas Pendidikan Jawa Timur mencatat kuota murid baru tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Timur tahun ini mencapai 311.990 peserta didik. Hingga sehari sebelum penutupan masa pengambilan PIN, sudah lebih dari 90% lulusan SMP sederajat yang telah mengambil PIN SPMB. Sejauh pantauan Dinas Pendidikan, relatif tidak ada masalah berarti dalam tahap pengambilan PIN sebagai salah satu tahapan krusial sistem penerimaan murid baru SMA dan SMK negeri tahun ini. Bagaimana kita mengevaluasi tahun lalu yang masyarakat tengah malam, subuh, sudah ngantri. Nah itu sudah kita antisipasi bagaimana kita berikan waktu yang cukup panjang. Bahkan tahun ini sosialisasi kita sudah 3 bulan sebelumnya di-launching oleh Ibu Gubernur, itu di bulan Februari kita sudah melonsing agar masyarakat lebih paham bagaimana proses SPMB di tahun 2026. Usai pengambilan PIN dan simulasi, pendaftaran SPMB SMA dan SMK negeri di Jawa Timur akan dibuka dengan jalur domisili tanggal 11 hingga 12 Juni, diikuti tahap kedua, jalur afirmasi, mutasi dan prestasi lomba pada 17 hingga 18 Juni, sementara peluang masuk SMA dan SMK negeri akan ditutup dengan tahap ketiga, tanggal 24 sampai 25 Juni untuk jalur prestasi akademik SMA dan 30 Juni hingga 1 Juli untuk jalur akademik SMK. Ya, lewat laman spmbjatim.net seperti ini, para peserta SPMB tahun 2026 bisa mengakses langsung dan mengetahui update atau perkembangan terbaru dari setiap tahapan SPMB yang digelar di setiap kota. Dinas Pendidikan Jawa Timur juga mengimbau agar calon peserta SPMB mengikuti simulasi yang akan digelar pada 8 hingga 9 Juni ini untuk menghindari kesalahan teknis serta agar peserta mengetahui alur pendaftaran yang akan digelar pada 11 hingga 12 Juni mendatang. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor kesehatan.
Salah satunya ditandai dengan kenaikan harga sejumlah obat di pasaran akibat tingginya ketergantungan industri farmasi nasional terhadap bahan baku impor. Tragedi maut di objek wisata Tebing Aparalang, Bulukumba, Sulawesi Selatan kini berbuntut panjang pasca tewasnya wisatawan yang terjatuh dari tebing saat swafoto. Polisi kini memasang garis polisi dan menggelar penyelidikan. Polisi menduga adanya unsur kelalaian dari pengelola tempat wisata. Di Cikupa, Kabupaten Tangerang, polisi menangkap ayah dan anak terduga pelaku pembunuhan seorang pedagang cilok. Motifnya ternyata dilatar belakangi sakit hati, lantaran korban sering meminta uang secara paksa. Selamat malam buat Anda yang susah tidur dan jadikan malam istirahat Anda beri teman malam siap temani Anda dengan informasi peristiwa serta kriminal lainnya. Bersama saya, Lady Amelia. Inilah Beri Teman Malam selengkapnya di TV3 Beyond Dynamite.